Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Fadil Hakim, NPM 1957051014 dari kelas A. Di sini saya akan menjelaskan perbedaan dari arsitektur von Neumann dan arsitektur Harvard. Yang pertama, arsitektur von Neumann. Arsitektur von Neumann adalah arsitektur komputer yang menempatkan program pada ROM dan data pada RAM dalam peta memori yang sama. Von Neumann memiliki data bus tunggal dan address untuk mengalamati program. Arsitektur yang diciptakan oleh John von Neumann pada tahun 1903 sampai 1957. Contoh dari microcontroller yang memakai arsitektur von Neumann adalah keluarga 68HC05 dan 68HC11 dari Motorola. Arsitektur von Neumann ini menggambarkan komputer dengan 4 bagian utama, yaitu unit aritmatika dan logis, yaitu ALU, unit control atau CU, memori, dan alat masukan, yaitu input dan output. Keuntungan dari model arsitektur von Neumann ini yaitu fleksibilitas pengalamatan program dari data, program selalu ada di ROM dan data selalu ada di RAM. Dan yang terakhir, arsitektur von Neumann memungkinkan prosesor untuk menjalankan program yang ada di dalam memori data, yaitu RAM. Nah, kelemahannya sendiri pada model arsitektur von Neumann ini, yang pertama, bus tunggalnya itu sendiri, sehingga instruksi untuk mengakses program dan data harus dijalankan secara sekuensial dan tidak bisa dilakukan overlapping untuk menjalankan dua instruksi yang berurutan. Lalu, bandwidth program harus sama dengan bandwidth data. Jika memori data adalah 8 bit, maka programnya juga harus 8 bit. Yang terakhir, prosesor von Neumann membutuhkan jumlah clock CPI, clock per instruction, yang relatif lebih banyak, sehingga eksekusi instruksi dapat menjadi lebih lama. Yang kedua, arsitektur Harvard. Arsitektur Harvard memiliki dua memori yang terpisah, satu untuk program, yaitu ROM, dan satu untuk data, yaitu RAM, yang mana arsitektur ini merupakan kebalikan dari arsitektur komputer model von Neumann yang tadi. Jika von Neumann menggabungkan ROM dan RAM menjadi satu, maka kedua memori tersebut dipisahkan. Kelebihan dari arsitektur Harvard ini yaitu bandwidth program tidak mesti sama dengan bandwidth data. Opcode dan operand dapat dijadikan dalam satu word instruksi saja. Instruksi dapat dilakukan dengan lebih singkat dan cepat. Yang terakhir, memori program dan data yang terpisah, maka coupling total memori program dan data dapat menjadi lebih banyak. Kekurangan dari arsitektur komputer model Harvard ini yaitu arsitektur Harvard tidak memungkinkan untuk menempatkan data pada ROM. Yang kedua, arsitektur ini tidak memungkinkan untuk mengakses data yang ada di ROM. Jadi di sini kesimpulannya, arsitektur von Neumann yaitu arsitektur komputer yang menempatkan program pada ROM dan data pada RAM dalam peta memori yang sama. Arsitektur ini memiliki address dan data bus tunggal untuk mengalamati program, instruksi, dan data. Contoh dari microcontroller yang memakai arsitektur von Neumann adalah keluarga 68HC05 dan 68HC11 dari Motorola. Sedangkan arsitektur Harvard memiliki dua memori yang terpisah, satu untuk program yaitu ROM dan satu untuk data yaitu RAM. Intel 80C51 keluarga microchip PIC 16XX Philips 6 yaitu P87X dan Atmel AT89
LSXX adalah contoh dari mikroprosesor yang mengadopsi arsitektur Harvard. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.